Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas materi mengenai AKM. Nah, AKM ini merupakan kepanjangan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Sebelum kita masuk ke materi AKM, kita kenalan dulu dengan yang namanya Asesmen Nasional. Nah, jadi teman-teman, Asesmen Nasional ini merupakan pengganti dari UN atau Ujian Nasional. Nah, asesmen nasional ini itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada AKM, lalu survei karakter, lalu yang ketiga itu lingkungan belajar. Nah, untuk AKM sendiri itu biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif peserta didik, baik itu literasi membaca ataupun literasi numerasinya. Lalu kalau survei karakter itu digunakan untuk mengukur hasil belajar emosional peserta didik, apakah perilakunya itu sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau AKM ini itu penilaiannya dilakukan untuk peserta didik aja. Kalau survei lingkungan itu penilaiannya gak cuma peserta didik, jadi bisa kepala sekolah dan juga guru. Nah, teman-teman, ada 2 kompetensi dasar yang menjadi tolak ukur dari AKM. Yang pertama itu ada literasi membaca. Lalu yang kedua itu ada literasi numerasi. Nah, kalau yang kita tahu itu kan literasi itu cuma kayak membaca doang ya teman-teman. Di sini itu literasi nggak hanya tentang membaca teman-teman. Jadi literasi di sini itu juga bagaimana sih peserta didik itu bisa menganalisis dan juga memahami konsep dari bacaan yang dia baca. Lalu kalau yang numerasi itu merupakan gimana sih kemampuan dari peserta didik itu untuk menganalisis suatu angka-angka gitu teman-teman. Nah, teman-teman, kita di sini kan pasti berpikir ya kalau literasi itu pasti kaitannya sama mata pelajaran bahasa. Terus kalau numerasi berarti kaitannya sama mata pelajaran matematika. Nah, kalau di AKM ini itu konsep literasi dan juga numerasi ini nggak hanya tentang mata pelajaran matematika atau mata pelajaran bahasa gitu teman-teman. Jadi konsep ini itu literasi dan juga numerasi ini itu gimana sih kemampuan dari si anak itu untuk mengenali konsep-konsep dan juga gimana caranya si peserta didik ini untuk menganalisis materi yang ia pelajari gitu teman-teman. Baik teman-teman, untuk lebih memperjelas lagi apa sih yang dimaksud dengan literasi membaca, lalu apa sih yang dimaksud dengan literasi numerasi, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas materi mengenai literasi membaca. Tolong disimak baik-baik. Pertama, definisi dari literasi membaca. Apa itu membaca? Membaca didefinisikan sebagai usaha memahami, menggunakan, merefleksi, dan melibatkan diri dalam berbagai jenis teks dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang di masyarakat. Nah, dari definisi tersebut, membaca dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan membangun makna, menggunakan informasi dari bacaan, serta mengaitkan informasi dari teks dengan pengalaman pembaca. Membaca tentu tidak terlepas dari tujuan yang ingin diharapkan atau yang ingin dicapai oleh pembaca. Artinya, membaca harus berdasar pada tujuan tertentu. Yang kedua, konten teks literasi membaca. Dalam penyusunan soal AKM, konten teks dikelompokkan menjadi 2, yaitu teks fiksi dan teks informasi. Dengan teks fiksi, peserta didik dapat memperoleh hiburan, menikmati cerita, serta melakukan perenungan untuk menghayati permasalahan yang diceritakan oleh penulis. Contoh dari teks fiksi yaitu cerpen, dongeng, cerita fantasi, mitos, dan lain-lain. Sedangkan melalui teks informasi, peserta didik dapat memperoleh fakta, data, dan informasi
untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Adapun contoh dari teks informasi yaitu artikel, jurnal, laporan, buletin, brosur, infografis, dan lain-lain. Yang ketiga, konteks teks literasi membaca. Literasi AKM mencakup 3 konteks, yaitu pertama, konteks personal. Teks bacaan pada konteks ini berkaitan dengan kepentingan diri sendiri atau bersifat personal. Isi bacaan pada konteks personal dapat berupa hobi, cita-cita, peristiwa atau pengalaman seseorang, teks fiksi yang menghibur, dan lain-lain. 2. Konteks sosial budaya. Teks bacaan pada konteks ini mencerminkan pandangan masyarakat terkait kondisi sosial budaya. Isi bacaan pada konteks sosial budaya dapat berupa transformasi publik, permainan tradisional, perekonomian, kebijakan publik, makanan khas daerah, dan lain-lain. Ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu konteks saintifik. Teks bacaan pada konteks ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami, mengidentifikasi, memperoleh, menjelaskan, dan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Isi bacaan pada konteks saintifik dapat berupa ilmu ruang angkasa, ilmu fisika, kandungan gizi, gejala alam, cuaca atau iklim, dan lain-lain. Yang keempat, aspek pemahaman yang diuji dalam literasi membaca. Ada 3 aspek. Yang pertama, menemukan informasi. Dalam aspek pertama, peserta didik diharapkan mampu menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan suatu gagasan atau informasi dalam teks. Yang kedua, menafsirkan dan mengintegrasikan informasi. Dalam aspek ini, peserta didik diharapkan mampu memahami isi bacaan dengan menafsirkan dan mengintegrasikan beragam informasi yang diperoleh dari suatu teks. Peserta didik harus mampu menguraikan informasi dengan cara membandingkan dan mengontraskan informasi, membuat kesimpulan serta mengelompokkan dan mengkombinasikan informasi dari teks bacaan. Yang ketiga sekaligus terakhir, yaitu mengevaluasi dan merefleksi. Dalam aspek ketiga ini, peserta didik dapat menggunakan pengetahuan, ide, atau sikap dalam menilai atau merefleksi materi dalam teks bacaan. Peserta didik juga diharapkan mampu membuat gambaran atau opini, lalu mengaitkannya dengan pengalaman dan kehidupan di sekitarnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa soal membaca pada studi AKM lebih mengukur kemampuan bernalar, pemecahan masalah, berargumentasi, dan berkomunikasi daripada mengukur kemampuan yang berkaitan dengan ingatan atau pemahaman semata. Halo, saya Dela Arwanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai literasi numerasi. Definisi literasi numerasi menurut OECD tahun 2017 mengemukakan bahwa literasi numerasi sebagai kemampuan seseorang untuk bernalar secara matematis serta dapat merumuskan, menggunakan, dan menerapkan matematika dalam kehidupan nyata. Pengertian dipahami bahwa konsep literasi numerasi tidak hanya terfokus pada penerapan matematika pada dunia nyata, tetapi juga menempatkan kemampuan bernalar individu dalam matematika. Literasi numerasi dalam konteks AKM tersendiri memiliki pengertian sebagai suatu kemampuan dalam berpikir dengan menggunakan baik itu suatu konsep, fakta, alat, maupun prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah di dunia nyata. Definisi literasi dalam proses matematika sendiri mengacu pada kemampuan seseorang untuk merumuskan, memperkerjakan, menafsirkan numerasi dengan menghubungkan numerasi dengan konteks masalah dengan pemecahannya. Konteks teks. Konteks yang terbuat dalam literasi matematika numerasi ada 4, yaitu yang pertama,
Konten bilangan yaitu suatu konten yang meliputi operasi beragam bilangan, sifat, urutan, dan sebagainya. Yang kedua, konten pengukuran dan geometri, yaitu suatu konten yang berkaitan dengan pengenalan bangun, disertai pengukuran baik itu luas, panjang, berat, volume, dan sebagainya. Yang ketiga, konten data dan ketidakpastian, yaitu suatu konten yang meliputi pemahaman terdapat atau data, penyajian data, dan peluang. Yang keempat, konten aljabar, yaitu suatu konten yang berkaitan dengan aljabar seperti persamaan, pertidaksamaan, dan sebagainya. Konteks teks. Konteks berperan penting untuk membantu peserta didik dalam memahami, mengenali, dan menggunakan informasi untuk menambah pengetahuannya. Bagi sebagian individu maupun bagian dari masyarakat yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Literasi numerasi juga mencakup 3 konteks. Yang pertama, konteks personal. Suatu konteks yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri atau bersifat pribadi. Contohnya, dalam literasi numerasi seperti persiapan makanan, belanja, permainan, serta pribadi dan sebagainya. Yang kedua yaitu konteks sosial budaya. Suatu konteks yang berkaitan dengan kepentingan sosial, budaya, dan masyarakat. Contohnya dalam literasi numerasi seperti kebijakan publik, demografi, sistem pemungutan suara, ekonomi nasional, dan sebagainya. Yang ketiga ada konteks saintifik. Suatu konteks yang bersifat ilmiah terkait suatu isu, aktivitas maupun fakta. Contohnya dalam literasi numerasi seperti cuaca iklim, ekologis, dan sebagainya. Aspek pemahaman yang diuji dalam literasi numerasi. Adapun penilaian dari literasi numerasi dilakukan dalam 3 aspek. Yang pertama, suatu proses yang menjadi gambaran apa yang dilakukan untuk menghubungkan konteks masalah dengan matematika, konteks masalah dengan pemecahannya, dan dengan kemampuan yang mendasari konteks tersebut. Yang kedua ada konten matematis atau materi yang hendak diukur sebagai target yang digunakan dalam item penilaian. Yang ketiga ada konteks yang dilihat di mana item penilaian itu berada. Jadi dapat kita simpulkan bahwa literasi numerasi pada studi AKM lebih mengukur kemampuan bernalar, pemecahan masalah, berargumentasi, dan pengetahuan matematis yang digunakan dalam kehidupan nyata untuk menghubungkan suatu konteks matematika dengan masalah serta pemecahannya.